Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Ampel Denta. Ampel Denta ini adalah tempat di mana pertama kali Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani mendirikan pesantren yang dulu itu adalah bengkel unik. Dan di wilayah Ampel ini banyak sekali orang-orang Arab. Ya, banyak orang-orang Arab di Ampel sini, luntang, lantung jahanam. Enggak, begini. Nah, ini sekedar intermezzo saja. Kadang-kadang orang kita ini, orang Indonesia dituntut oleh mereka dari klan-klan Ba'alawi untuk an-niyahah. Nah, kalau tidak tahu an-niyahah itu apa? Karena Kanjeng Nabi itu sangat melarang keras. Ketika orang-orang yang sudah meninggal dipuji sedemikian rupa, apalagi ketika sampai di makbarahnya, sampai melakukan niyahah tadi, meratapi dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi pada saat ini, wallahu a'lam bishawab, banyak dari klan-klan Ba'alawi, sandalnya Rasulullah, kukunya Rasulullah dan lain sebagainya. Yang tujuannya sebenarnya ini adalah salah satu strategi marketing mereka untuk merekrut orang-orang kita agar supaya tertunduk, dan secara tidak disadari perlakuan yang kita lakukan terhadap mereka-mereka ini melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan bisa jadi menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah. Kita kan nggak tahu apakah betul itu rambutnya Rasulullah. Kan nggak tahu. Sehingga banyak masyarakat rame-rame. Wah, kita tabarukan, mencium rambutnya Rasul, kan nggak tahu. Salam wafat. Orang yang sangat menentang keras dengan kewafatannya baginda Rasul adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tidak percaya. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa saja yang mengatakan Muhammad telah mati, saya tebas dengan pedang. Saking cintanya kepada baginda Rasul. Tapi pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sekaligus mertua baginda Rasul, beliau sangat bijak. Naik ke atas mimbar. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam khutbahnya? Karena ini takut gulu nantinya. Orang akan berlebihan. Dan ini bukan ajaran baginda Rasul. Coba kalau kita lihat nih, sebelum saya bacakan khutbahnya Abu Bakar. Berapa banyak kuburan-kuburan makbaroh yang sangat magrong. Bangunannya luar biasa. Dari kalangan Ba'alawi. Berbeda dengan makbaroh-makbaroh para sunan yang sudah berjuang betul-betul di Nusantara. Biasa saja. Tapi makbarohnya mereka yang punya darah yang katanya cucunya Nabi walaupun palsu di akhir zaman, mereka berusaha supaya umat ini percaya bahwa mereka adalah cucu. Faman kana minkum ba'idan, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Nah, ini satu. Karena ini kenapa Abu Bakar menyampaikan demikian? Karena takut dengan pernyataan Sayyidina Umar yang pada waktu itu mengajak kepada umat supaya bahwa Muhammad masih hidup. Karena kecintaannya, ini dikhawatirkan oleh Abu Bakar yang berlebihan, nantinya yang hakikatnya kita harus menyembah kepada Allah justru menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad adalah makhluk. Nabi Muhammad saja tidak mau disembah. Ini Faqih Muqaddam Alawi bin Ubaidillah. Dari mana rumusnya ini? Kan kata Abu Bakar, barang Mbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Muhammad telah meninggal. Nah, ini pengkanteran Abu Bakar terhadap pernyataan daripada Umar bin Khattab pada waktu itu.
Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembahnya kepada Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya dalam kalimat khutbah Abu Bakar pada waktu itu menyadarkan, mengajak kembali kepada umat, sehebat apapun Nabi Muhammad sebagai Al-Mustafa, sebagai khatamun nabiyyin wa imamul mursalin, tetap karena beliau makhluk yafna, beliau akan ditemukan dengan ajalnya yang disebut dengan mati. Artinya supaya orang itu tidak menyembah berlebihan kepada makhluk, karena yang hak untuk disembah la ilaha illallah haqqun, kecuali Allah sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sementara yang terjadi di bangsa kita, Masya Allah, yang mengaku-ngaku cucunya ini ingin dihormati dengan lebih dan bohong. Kalau mau jujur-jujuran sesuai dengan gennya, mereka mau mengakui sebagai gen Yahudi, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi di sini karena mereka khawatir, mereka ini kita nggak tahu grand descent-nya mereka ini sangat luar biasa. Marketingnya juga luar biasa. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, dimintai jatah bahasanya. Diminta hak berupa uang. Kalau enggak beras, apa saja diminta. Nah, kalau orang itu ada yang mengatakan, oh kami tidak menjual atas nama Kanjeng Nabi, bohong itu. Ini banyak yang sudah terjadi. Mungkin kalau di daerah biasa, tapi kalau mereka yang punya yang disepuhkan, ini lebih berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita counter. Jangan sampai, ini untung dengan adanya polemik nasab ini mereka agak lebih hati-hati. Artinya kalau tidak ada orang yang berani membongkar keabsahan nasabnya mereka, sampai dini hari mereka seperti itu. Dan pasti banyak korban-korban yang diperlakukan oleh mereka dengan demikian, yang mengatasnamakan Rasulullah. Secara tidak langsung justru khianat, menghancurkan marwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu saja yang saya sampaikan.